Salam jumpa kembali dengan media Alam Gambar. Adik-adik di seluruh tanah air, teman-teman dan para pemirsa dimanapun Anda berada, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggambar penari, yaitu penari Bali. Saya akan mengawali di sini membuat bulat telur untuk membuat kepalanya. Ini akan saya beri batas dulu 2 kali garis lengkung untuk memberi batas antara muka dan bagian rambut. Kemudian di sini saya kasih garis 2 kali. Ya, tadi bulat telur ini tidak tegak ya, agak miring untuk membuat kesan gerakan penari. Untuk membentuk badan, saya akan membuat bidang seperti persegi panjang. Kemudian di sini saya kasih lengkung panjang. Kemudian di sini juga ini untuk membentuk kaki sebelah kanan, ini kaki sebelah kiri. Ini hanya seperti bidang persegi panjang lagi, cuman agak miring. Namun ini tidak saya buat, langsung di sini saja. Ini saya panjangkan, kemudian di sini saya tutup dengan garis lengkung untuk membuat kesan pakaian jaritnya ya. Kemudian di sini saya kasih garis lengkung. Ini untuk membuat telinganya. Kemudian di sini biasanya ada bunga kamboja, bunga yang khas di Bali. Ini juga. Ini. Kemudian untuk membentuk matanya, saya akan membuat garis lengkung. Ini seperti ketika kita membuat menggambar daun. Kemudian di sini matanya melihat ke sana. Ini saya sengaja sisakan putih sedikit agar kelihatan terang. Di sini alisnya, kemudian ini hidung. Saya tambah 1 garis lagi. Kemudian penari Bali biasanya di atasnya di sini ada banyak sekali bunga ya. Nah, di sini seperti lengkung. Ini ya seperti lengkung, cuman agak belok-belok saja. Kemudian di sini akan saya penuhi bunga dulu. Lengkung saja. Agar terkesan bunga. Ya, saya kira sudah cukup. Kemudian batas muka dengan rambut di sini biasanya ada semacam aksesoris penari ya. Ini saya kasih lingkaran saja. Meskipun sebenarnya di sini itu ornamennya agak rumit, tapi kita sederhanakan saja. Ini telinganya saya kasih garis lengkung. Kemudian
Untuk membentuk tangannya ini agak sejajar, naik sedikit. Kemudian di sini berhenti di sini. Kemudian saya akan membuat tangannya seperti ketika menggambar rumput. Ini saya sambungkan. Kemudian tangan satunya juga agak sama. Hampir tidak sejajar dengan bahu. Kemudian gerakannya di sini. Ini tangannya lagi. Sama seperti ketika membuat gambar rumput ya. Kemudian saya mulai di sini, saya kasih batas untuk antara penutup di sini. Kemudian di sini ada, saya buat aksesoris. Ini seperti segitiga, cuma lengkung-lengkung. Saya ulang lagi agar terkesan kokoh. Kemudian untuk mengisi ornamen ini juga bebas, saya akan mengulangi saja yang ada di sini. Namun adik-adik nanti boleh mencoba diisi dengan aksen-aksen yang lain. Kemudian saya akan membuat kesan rambutnya di sini. Gini saja ya. Kemudian di sini akan saya ikuti garis yang sudah ada. Seperti ketika kita berlatih garis yang tidak bersentuhan. Ini sebelum saya garis, ini akan saya kasih bunga dulu. Kemudian saya garis-garis. Di sini juga. Nah. Kemudian bagian bawah akan saya sempurnakan dulu untuk membuat kaki. Ya, kita cukup seperti jajaran ginjal. Kemudian ini saya garis-garis untuk memberi kesan jarinya, jari kaki. Kemudian kaki yang sebelah sana kelihatan sedikit saja, sama seperti jajaran ginjal. Ya. Kemudian di sini saya kasih garis 2 kali dulu. Ini karena ruang terlalu lebar, maka saya akan kasih garis tidak lurus. Atau nanti adik-adik kalau belum berani lengkung atau garisnya yang bebas, lurus saja boleh. Di sini saya kasih lurus. Kemudian di sini banyak ornamen sebenarnya, banyak isen-isen pada jarit atau pakaian penari ini. Namun kita akan beri segitiga yang kita ulang-ulang saja. Kemudian kita ulang lagi agar ruangan ini nampak padat. Kemudian yang di sini tidak lagi segitiga tapi lengkung-lengkung, yang saya ulang-ulang juga. Oke ya. Ini saya tambahkan garis-garis kecil. Ya. Di sini kalian boleh saja menambahkan ornamen-ornamen yang sederhana
sederhana tapi nanti nampak rumit. Oke, di sini saya cukupkan untuk bagian di sini. Sekarang untuk membuat jaritnya, saya akan kasih lengkung-lengkung, kemudian lompat, lengkung lagi, lompat. Di sini juga, nah di sini juga. Untuk yang sebelah sana tidak usah sama agar berkesan unik. Gini aja. Kemudian untuk mengisi motif-motif di dalam batik jarit ini, kita juga cukup dibebaskan untuk mensederhanakan. Saya akan mencoba membuat garis ukel seperti di video yang sebelumnya kita pernah belajar membuat garis ukel. Karena di sini kosong, saya akan tambahkan lagi. Kemudian untuk di sini saya lompat, saya akan membuat lengkung-lengkung. Sama seperti ini. Kemudian di sini saya ulang lagi saja. Di sini banyak kemungkinan karena ruang-ruang ini masih kosong. Kita akan tambahkan hitam, boleh. Di sini saya kasih titik-titik saja, dot atau titik-titik. Udah. Dan sebagainya. Di sini saya ulang lagi lengkung-lengkungnya. Kemudian saya melompati, di sini ada segitiga. Saya akan lompat lagi, di sini segitiga tapi belok-belok. Nah, ini ruangan demi ruangan sudah agak penuh. Yang kosong ini silahkan bisa mencoba dengan bentuk-bentuk yang lain. Di sini saya akan mengulangi garis ukelnya. Di sini lengkung saja. Kemudian di sini titik-titik dan sebagainya. Ini saya cukupkan saja. Kita akan lanjutkan ke yang lain. Kemudian penari Bali, karakter dari Bali, untuk membuat satu kesan agar nampak Bali banget, saya akan mencoba memasukkan unsur-unsur yang ada di Bali ya. Misalnya di sini ada bunga Kamboja. Ini akan saya pindah ke sini tapi agak besar. Sini ya. Ya, setelah jadi ini saya kasih garis agar berkesan seperti bunga-bunga ya. Begini saja. Kemudian saya tambah lagi tapi tidak secara utuh. Ini sama. Saya beri garis-garis. Kemudian di sini
kecil. Di sini saya tambahkan lagi agar nampak padat. Padat komposisinya ya, terlihat segini saja. Ini. Kemudian di Bali itu ada ciri khas yang kain yang motifnya khas sekali. Saya akan mencoba membuat di belakangnya ini. Saya akan coba ya, bentuknya ya seperti ketika kita membuat bendera saja. Ini mengikuti garis yang sudah ada. Usahakan garis lengkung ini agak-agak stabil ya, setidaknya nyaman untuk dilihat. Kemudian di sini saya mengikuti garis yang sudah ada. Kemudian saya mulai dari sini. Kain yang bermotif hitam putih ini saya mulai dari sebelah sudut sini, kemudian saya akan lompat, kita siksak atau kita selang-seling ya, kemudian di sini ya, intinya hanya berselang-seling disiksa. Saya akan lanjutkan. Demikian adik-adik, silahkan hitam putih ini kalian padatkan, yang tersisa ini bisa kalian lebih rapikan, namun karena ini durasi agar lebih cepat, ini saya padatkan beberapa saja. Kemudian untuk membuat kesan antara latar belakang hitam putih ini agak sedikit menenggelamkan objek yang ada di depan. Untuk mengatasi hal ini, untuk memberi kesan agar objek yang ada di belakang dan di depan ini nampak lebih tegas, kita bisa atasi dengan garis penari ini, garis di luar ini kita tambahkan semua ya. Demikian sudah nampak agak berbeda. Kemudian saya juga akan mempertegas yang ada di sini, di bunganya. Garis pinggirnya juga akan sedikit saya pertebal.
Untuk menebalkan garis pinggir ini ada dua alternatif. Adik-adik boleh memilih garis yang konstan atau sama tebal, tetapi juga diperbolehkan untuk tebal tipis. Ya, seperti ini coba. Ada tebalnya, ada tipisnya. Kemudian juga di sini. Di sini agak tebal. Kira-kira demikian adik-adik. Jadi untuk membuat garis ketegasan garis boleh stabil ketebalannya seperti penarinya hampir-hampir sama, kemudian boleh juga tebal tipis. Demikian adik-adik dan para pemirsa dimanapun Anda berada, jikalau gambar ini belum nampak padat, belum nampak atau ingin menambahkan ciri-ciri khas yang ada di Bali, masih ada gapura Bali atau rumah khas Bali, atau di sini akan ditambahkan payung, tentu akan lebih menarik. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.